Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Baik, pertemuan yang lalu, bagian pertama yaitu menyikapi perilaku anak. Kita masih ingat dengan 4 tujuan besar dalam perilaku anak itu. Yang pertama adalah mencari perhatian, caper. Yang kedua, mendemonstrasikan kekuasaan. Yang pertama ini mencari perhatian ini, maka solusi yang paling bagus adalah diabaikan. Kalau caper, abaikan. Dia menangis karena cari perhatian, jangan diperhatikan, dia akan berhenti nangisnya. Dia minta maunya disuapin, malah jangan disuapin. Nanti akan sembuh sendiri. Dia akan merasa. Ya, nangisnya maunya disuapin, nangisnya maunya dimandiin. Jangan dimandiin, jangan ini. Nanti dia akan sembuh sendiri. Ya. Jadi ini salah satunya dengan abaikan perilaku buruknya. Ya, selama itu tidak berbahaya untuk dirinya. Yang kedua, mendemonstrasikan kekuasaan itu biasanya anak yang ingin memaksakan kehendak. Ini harus kita pahami. Ada anak-anak yang mulai dari kecil, ya, saya memberikan batasan 12 tahun ke bawah. Ya. Ini nggak boleh orang tua kalau sudah mulai mendeteksi anak ini mulai memaksakan kehendak, ngamuk, merusak, ya, nyakar-nyakar wajah orang tua, ini segera. Ini kalau masih 5 tahun ke bawah itu dengan sentilan, ya, sentil, ya, atau pakai hammer. Nangis biarkan nangis. Nanti setelah nangis dipeluk, setelah nangis diobati. Setelah nangis diobati, sampaikan, Abi sayang sama kamu. Abi hanya sayang sama anak yang patuh. Patuh sama Abi, nggak memaksakan kehendak, nggak keras kepala, nggak ngamuk, nggak merusak. Maka tangan yang tadi merusak, ngamuk, itu boleh disentil atau pakai hammer. Pakai hammer, alat pukul yang kecil yang cukup untuk ini. Kemarin saya sampaikan istilahnya anak kepala batu. Ya. Tapi kalau sudah mulai SMP ke atas, ini beda. Ya. SMP ke atas, 13 tahun ke atas. Ya. Maknanya sebenarnya ini secara umum, sebenarnya kita orang tua sudah melihat anak ini kalau dipaksa atau dengan cara kekerasan, kalau dengan cara pukul akhirnya dia nurut, maka itu sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Maknanya orang tua itu harus bisa mengendalikan anak, itu ya. Jadi kuncinya itu jangan sampai orang tua dikendalikan sama anak. Jangan sampai orang tua itu kalah sama anak. Anaknya ngancem mau bongkar isi lemari semuanya dirusak, mau mecahin HP-nya, mau mecahin kaca jendelanya. Itu jangan sampai kita itu kalah. Ya. Jangan sampai kalau kita sudah kalah sama anak, kita akan selalu dikendalikan sama anak. Ini anak makin kurang ajar.
Nanti ketika sudah remaja kita nggak bisa mengendalikan lagi. Makanya sudah kalau mulai SMP nggak bisa mengendalikan lagi. Orang tuh udah angkat tangan. Makanya sebelum remaja, ya sebelum SMP itu coba kalau kita punya anak suka memaksakan kehendaknya, ya dengan cara merusak, dengan cara ngamuk, dengan cara ini nggak bisa. Jangan sampai itu ya prinsipnya, jangan sampai kita itu dikendalikan sama anak. Kita kalah ngalah, ini yang salah. Orang tua yang kalah dan ngalah sama anak akhirnya tadi anak makin jadi kurang ajar. Anak akhirnya jadi majikan yang harus selalu dituruti, diikuti kehendak dan keinginannya. Ya. Ini akhirnya seperti itu. Ya, banyak orang tua yang seperti ini. Kebanyakan seperti ini biasanya ini merasa karena anak itu satu-satunya. Ya, anak satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya. Nggak berani, dia nggak mau nyakitin ini. Makanya biasanya itu dimanfaatkan sama anak. Ibu itu sayang kali sama anak, karena aku laki-laki satu-satunya. Nah itu malah dimanfaatkan. Maka setiap keinginannya harus dituruti. Kalau nggak dituruti dia ngamuk. Kalau udah mulai ngamuk, orang tuanya tadi, aduh ini anak laki-laki satu-satunya, ini perempuan satu-satunya, ini atau dulu anak ini istilah orang Jawa itu nyawa badan, tahu nyawa badan? Mau mati tapi nggak jadi itu. Sudah di ruang ICU seminggu, hidup sempurna lagi. Kira-kira itu akhirnya dia sayang kali sama anak. Lah karena saking sayangnya semua keinginan dituruti. Nah itu yang salah. Kalau sudah seperti ini maka nanti orang tua di bawah kendali anak. Orang tua akhirnya jadi budaknya yang harus mengikuti, memenuhi semua keinginan anak. Nah, ini yang kita pahami. Jadi kita boleh sayang sama anak, tapi jangan sampai kita itu kalah dan ngalah sama anak. Terutama tadi, ketika kita melihat anak ini mulai memaksakan kehendak itu, harus dituruti. Kalau enggak dia ngamuk, kalau enggak dia ngambek, kalau enggak dia merusak, kalau enggak dia ini. Jadi ini akan jadi bibit-bibit, ya, bibit-bibit di masa tua kita sendiri akan merasakan betapa pedihnya punya anak seperti ini. Ya. Jadi remajanya kita nggak bisa mengendalikan, ya. Makin besar makin nggak terkendali. Makin besar kita makin nggak bisa mengendalikan. Itu ya. Jadi ini hal yang harus kita perhatikan. Mumpung masih anak-anak SD ke bawah, kalau masih punya anak keras kepala tadi ya, keras kepala menunjukkan kekuasaan itu ya tadi memaksakan kehendak. Itu kebanyakan jadi. Nah itu kita segera. Ya. Saya punya anak satu yang paling kecil, itu bibitnya ke situ. Tapi baru umur 5 tahun, itu uminya nggak bisa mengendalikan waktu itu. Suruh mandi, kalau dia nggak mandi, bilang enggak. Uminya mau ngapain dia nggak peduli. Ya, mau dipukul dia nangis, bungur. Nanti uminya besok lagi dia nggak mukul lagi, karena malu sama tetangga. Ya. Jadi cemana ngata seperti ini? Udah, begitu dia lapor 2-3 kali kasus seperti itu, uminya lapor sama saya, udah sentil. Kamu nggak patuh sama Umi lapor sama Abi yang sentil. Nangis, biarin, ya. Nangis sampai berjam. Kalau nangis tuh dia membuat bagaimana orang tua itu malu, ya. Dengan suara teriakan yang kayak macam dipukulin, disiksa itu kan cara-cara anak
bagaimana mengendalikan orang tua. Kirain kita malu, itu sebenarnya malu juga, tahan malu gitu ya. Daripada kita mana yang lebih tahan, saya ingin mengendalikan anak ini atau saya yang dikendalikan sama anak. Itu sebenarnya antara kita kita ingin menghindari rasa malu tadi, atau kita selalu dikendalikan sama anak. Kalau kita ingin tujuannya mendidik, ya tadi kesampingan rasa malu, biarkan kita malu nggak sama tetangga apa-apa. Tapi hanya 1-2 kali, setelah itu selesai. Ya. Tapi kalau tidak, kita akan selalu dikendalikan sama anak terus. Nah sejak itu begitu disentil, kan masih 5 tahun sentil, tangannya, gimana tangan yang merusak, yang ngamuk, sentil. Nangis, kenceng, biar. Nah, tambah nangis, tambah sentil lagi. Dia gitulah caranya kita ini. Saya dapat ilmu itu dari Ustaz Muhammad Arif yang jualan Madrid. Jadi anak-anak Ustaz Arif itu nggak ada yang melawan ke orang tua, nggak tunduk sama orang. Lah kalau kita sudah bisa menundukkan anak dari kecilnya ini, dia nurut sama orang tua, itu kuncinya. Tapi jangan pakai cara pertama terus, pakai cara ngancem. Itu salah. Nundukkan anak dengan cara ngancem, dengan cara bentak, dengan salah. Itu hanya saat mereka, anak-anak ini memaksakan kehendak, baru kita dengan cara kekerasan. Ini kepala batunya yang dipecahkan, gitu ya. Ya, jangan kepalanya dibiarin. Jadi ini untuk mengendalikan anak dari awal. Kalau Anda punya anak yang dari awal sudah mulai keras kepala, memaksakan kehendak, kalau mungkin bayi sudah mulai antum merasakan ada bayi yang dia nangisnya itu kayak disiksa gitu, dia nangis kenceng banget. Begitu dipegang dia diem. Gitu. Nah itu yang harus, kamu masuk bayi mau disentil. Enggak ya? Nah itu, tapi ini harus tetap diwaspadai. Ada satu masa yang antum harus nanti, oh ini antum tandai aja kalau punya bayi seperti ini, nanti tandai. Dia mulai bergerak, mulai dia mungkin tadi saya melihat anak-anak yang suka nyakurin wajah ayahnya, uminya. Kalau dia nangis ngamuk, uminya sama ayahnya hanya gini aja. Ini enggak, tangannya pegang disentil maksudnya. Ini supaya dia enggak lagi. Ya, ini bagian dari memecahkan batunya itu. Itu dari bagian dari itu. Jadi anak keras kepala ini kuncinya kendalikan, jangan dikendalikan. Jangan malah kita yang dikendalikan. Kita mengendalikan anak. Ya, selama anak itu masih dalam kendali kita, kalau kita melotot dia diam, kalau kita pegang, nanti kalau kita anak itu nakal, kita pegang dengan kuat aja dia udah paham dan akhirnya ngikut, akhirnya dia nangis, itu udah berarti dia terkendali. Tapi kalau ngamuk, nah itu, ini yang harus diberikan pelajaran. Yang ngamuk, ya berani melawan, sentil. Ya. Jadi ada tanda-tanda yang harus kita waspadai di sini. Kalau kita pelototin, kita sorot mata kita, dia tajam kita, anak itu paham, kita udah marah, dia akhirnya diem, dia patuh. Ini berarti enggak kepala batu. Anak ini dalam kendali kita. Ya. Atau ketika dia ngamuk kemudian kita pegang tangannya dengan cengkeraman kuat. Ini kalau masih bayi ya, 5 tahun ke bawah itu, atau 7 tahun ke bawah, dia diem, dia ngikut, patuh. Nah ini bukan kepala batu. Yang kepala batu itu dia berusaha berontak melawan.
Udah dipegang gini dia masih pakai tangan satu lagi. Berani dia. Lain sentil. Batunya harus kepala, dia harus dipecahin. Nah ini yang harus teknik-teknik seperti ini. Di lapangan kita harus ngerti mana anak kepala batu, mana anak yang masih bisa dikendalikan dengan sorotan mata kita, dengan cengkeraman tangan kita. Nah, itu masih anak-anak yang masih dalam kendali kita. Ya. Cengkeram, dipelototi, dia masih nggak ngerti, masih melawan. Nah, itu berarti kepala batu harus disentil. Itu. Baik, itu tambahan yang kemarin. Sekarang kita menginjak ke apa yang ketiga? Balas dendam. Balas dendam. Ada perilaku aktif, ada perilaku pasif. Perilaku aktifnya adalah tadi kalau balas dendam itu yang berusaha, menendam, memukul, tawuran itu yang balas dendam, tawuran, mencuri. Ada anak-anak remaja yang kalau dia nggak suka atau balas dendam sama gurunya, dia balik. Kempasin bannya gitu. Dulu waktu SMP pernah sama guru, masya Allah. Ya, kita dipukul pakai penggaris itu sekuatnya. Aku nantilah istirahat itu kempasin apa sepedanya. Ya, masih ingat. Nggak berani sama gurunya, kempasin bannya. Jadi itu balas dendam. Ya, ada kayak mencuri, ya mencuri punya saya hilang, ya saya harus mencuri punya orang lain. Anak-anak pondok hilang sandalnya, ngambil sandal punya kawannya, gosok juga punya kawannya. Akhirnya jadi budaya gosok. Anak-anak pondok, ya. Padahal yang digosok bukan yang menggosok punya dia. Pokoknya dapat dari sandal yang lain. Itu. Jadi anak-anak pondok rata-rata seperti itu, gosok, saling menggosok sandal. Mungkin kalau antum punya anak pondok baru sekali dua kali, atau anak pertama bingung, tiap minggu kok beli sandal gitu. Itu anak-anak pondok, ya. Mencuri, ada free sex. Anak remaja itu dia balas dendam sama ayahnya, sama ibunya dengan cara seperti itu. Ya. Dia bukan jadi pelacur, ya. Anak orang kaya tapi dia kehormatannya itu membuat dia mengobrol kehormatan sama temannya, sama siapa aja, bukan karena dia butuh duit, tapi karena dendam sama orang tua, ingin mempermalukan orang tua atau orang keluarga besar. Ada motifnya seperti itu. Ya. Jadi kalau dia berhasil hamil, itu orang tuanya yang akan malu besar dan dia puas. Kalau orang tuanya malu besar, keluarga besarnya malu besar, dia puas. Karena mungkin dia yang terdolimi di tengah keluarga, merasa terdolimi di tengah keluarga, ya, merasa diperlakukan tidak adil, ya, dengan saudara-saudara yang lain. Bingung dia bagaimana cara membalas dengan cara seperti itu.
Tapi bagaimana aku bisa memperlakukan keluarga besar ini? Orang yang sangat mereka bukan keluarga religius, sangat menjunjung tinggi nilai agama, tapi dia selalu dibentak terus karena mungkin dia kurang menjaga aurat, jilbab bongkar pasang, tiap hari kena marah terus. Akhirnya seperti itu dia. Ya. Dia memilih jalan dengan free sex. Ya. Kalau hamil dia malah puas. Dengan cara itu dia mempermalukan keluarga besarnya. Membunuh. Ya. Kita ingat kisah Nabi Yusuf. Ya. 10 bersaudara, saudaranya itu iri sama Nabi Yusuf, dendamnya sama Yusuf. Bagaimana menyingkirkan Yusuf ini dari mata ayah, dari keluarganya? Kalau Yusuf nggak ada di rumah ini, perhatian ayah akan kepada kami semua. Akhirnya dengan cara berusaha membunuh. Di sana Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Itu balas dendam. Ya. Nah, saya pernah cerita anak yang salah beli gula. Pernah? Belum pernah. Salah beli gula. Ya, anak Jabodetabek. Amahnya nyuruh abangnya, kakaknya suruh beli gula ke warung. Gak ada. Nanti. Akhirnya adiknya ini dia ambil. Ya biar saya beli mah. Ya beli ke warung. Pertama kali gula yang dilihat itu gula merah, bukan gula pasir. Ya. Belilah gula itu. Pulang ke rumah. Emaknya meradang, dimaki-maki habis. Anak goblok ini. Ya. Untuk bikin teh, ayahmu kok pakai gula merah. Nah, lama. Biasanya mama kalau marah kan nggak cukup sekata dua kata, itu lama, merepet. Nah, itu membekas pada anak. Ya. Dia berpikir kakak sama abang yang disuruh nggak mau, nggak ada kemarahan seperti saya. Saya hanya salah beli gula. Marahnya seperti itu. Sejak itulah dia balas dendam sama ibunya. Selalu membuat ibunya marah. Semakin ibunya marah, semakin puas. Pulang lambat, ibunya marah-marah, puas. Ya. Dia akhirnya tatoan, ibunya marah, puas. Dan ada balas dendam. Nah, kepuasan ini nggak ditangkap sama ibu. Mestinya kalau itu ada balas dendam, jangan ditunjukkan kekesalannya. Udah biarin. Kalau kita menunjukkan kekesalan, kemarahan, dia makin jadi. Dan benar makin jadi. Mabuk, marah besar, yes, puas dia. Masuk grup Metallica, sampai dia badan kurus kentang, semuanya tatoan. Gak berbentuk lagi. Sampai keluarga itu malu. Ya. Keluarga itu malu. Saudaranya malu, abangnya, kakaknya, adiknya malu punya saudara seperti itu. Karena udah gak berbentuk lagi. Sampai apa? Dia sakit. Setelah sakit, ibunya yang menunggu di rumah sakit.
Itu masih sama ibunya masih dingin, nggak ada reaksi. Ya. Satu saat ketika ibunya malam-malam sholat nangis, doa kepada Allah Ta'ala untuk kesembuhannya, disebutnya nama anak, barulah dia melihat ibu ternyata sayang sama aku. Baru dia mulai mau ngobrol sama ibunya. Ya. Awalnya kalau ditanya cuma sekata dua katanya, tapi sekarang udah mulai bisa ngobrol. Ya. Nasihati suruh sholat imam. Nah, sejak itu akhirnya berubah ketika melihat ibunya ternyata sayang sama dia gitu ya. Itu yang akhirnya membuat dia itu berubah. Ini yang saya katakan, anak ibu ini mencintai anak tanpa syarat. Walaupun anaknya sudah gak berbentuk lagi, penuh dengan tatuan semua, tapi namanya ibu, bagaimanapun itu adalah anakku. Dia mencintai anak tanpa syarat. Itu yang membuat anak itu akhirnya berubah. Jadi balas dendam itu ternyata banyak, ya, banyak perilaku yang tujuannya hanya itu. Ada perilaku yang pasif apa? Yang balas dendam. Ya, diam aja, diam, pasif, nggak mau kerjasama. Kayak apa? Dulu waktu hajatan dia nggak datang nggak bantu saya kok. Sekarang dia hajatan saya nggak bantu dia. Dia pasif, ya. Jadi sama orang tua juga seperti itu, ya. Saya minta ini nggak dikabulkan kok. Ya. Maka disuruh aku nggak mau juga. Ini ada nggak mau kerjasama, nggak mau berpartisipasi, ya. Istilahnya nggak ada kerjasama, pokoknya dia diem aja, ya. Mau seperti apa dirayu dia diem, kan ada dendam. Maka seperti ini mestinya kita meraba kan. Kamu sakit hati ya sama ibu, kamu sakit hati ya sama ayah, ya. Itu diraba. Kamu sakit hati sama ayah, ya. Ada apa? Kenapa kamu seperti itu? Rabalah. Nah, kalau dia nanti kita membuka diri, ya, membuka diri, kamu ngomong aja, ayah nggak ngerti mana bagian mana yang kamu buat kamu itu sakit hati sama ayah. Dituturin, diajak ajak ngomong, diem aja. Pokoknya ini kan membentuk dia diem itu penuh dengan misteri, ya. Tapi kita harus tahu kalau minimal 4 tujuan ini kita harus sampaikan. Apakah ini karena ingin mendemonstrasi kekuasaan atau karena dia balas dendam? Kan dia diam juga, ya kan? Nah ini mana? Jadi rabalah kalau memang ada sakit hati, ya, sama ayah, sama ibu, kita yang harus membuka, ya, membuka diri, ya. Sampaikan, ya, sampaikan. Ayah nggak marah. Kalau kamu sakit hati, ayah minta maaf. Yang mana? Biar ayah itu koreksi. Ayah juga manusia, bukan malaikat. Ayah banyak salah. Nah itu membuat mereka nanti akan bisa membuka apa penyebabnya. Ya, lah penyebabnya rata-rata itu diperlakukan tidak adil. Makanya kita berusaha adil pada semua anak, ya. Kalau diberi semua, ya. Kalau enggak semua. Satu dicium semua. Satu digendong semua.
Jangan yang digendong itu yang mirip sama ayah aja. Yang mirip sama ayah, dia pinter, patuh lagi, masya Allah. Ya, ini lebih banyak dicium, lebih banyak digendong, yang lain kurang. Ini jangan sampai nampak seperti itu. Ya, yang namanya nampak seperti itu nanti membuat anak-anak kita sendiri nanti akan saling berantem. Kalau kita nggak adil, seperti keluarga Nabi, saudara Nabi Yusuf, antar anak akhirnya berantem. Padahal Yusuf salah apa? Nggak ada salah. Sama keluarga, sama abangnya nggak ada yang salah. Salah perlakuan. Gitu ya. Jadi hendaknya kita berlaku adil. Ya, i'dilu baina auladikum kata Rasulullah. Ya, beradilah di antara anak-anak. Kita memberi, ya beri semua. Nah ini ada yang kadang-kadang orang tua itu ada sebagiannya salahnya di ketika anak yang paling duluan nikah, dia punya 2 rumah. Lah, rumah itu dikasihkan sama abang, sama anak yang pertama kali nikah. Terucap ini rumah bapak kamu pakai. Belum tentu dia bisa memberikan rumah kepada anak kedua dan anak seterusnya. Kalau itu sudah ditempati sama anak pertama, nanti mungkin saat anak ini belum nikah nggak ada masalah. Tapi ketika sudah mulai nikah, enak kali ya, abang sudah begitu nikah dulu langsung dapat rumah sama ayah. Aku, ya, terus yang lain, ya juga ya, aku juga. Ada nggak adil. Nanti begitu orang tua masa tuanya suruh merawat abang, kenapa yang dapat rumah? Ya. Abang yang merawat ayah sama ibu, kami nggak dapat rumah kok. Apa ini? Balas dendam. Nggak mau menelantarkan orang tua karena dia nggak dapat rumah. Abang yang dapat rumah. Lain hal yang harus kita waspadai. Jadi kalau ini mau dipakai, boleh dipakai sama abang. Bang, ini rumah ayah, kamu pakai. Tapi rumah kamu hanya pakai, bukan memiliki. Ini tetap rumah ayah. Nah itu tetap rumah ayah. Ya. Jadi nanti ketika ayah meninggal dunia, itu termasuk harta warisan untuk semua lainnya. Jadi seperti ini yang minimalnya ini kasus sering terjadi. Walaupun itu tidak semua, ya, tapi kebanyakan ini anak pertama yang menikah dapat fasilitas ya, dari orang tuanya. Ya. Jadi ini perlakuan yang tidak adil. Anak merasa diperlakukan tidak adil. Yang kedua, anak merasa diremehkan. Dan diremehkan dia balas dendam. Diremehkan kemampuannya, ya, diremehkan bentuk fisiknya. Dendam sama orang tua. Ya. Anak dihina, dimaki-maki. Tadi dimaki-maki. Ada luka batin. Itu yang lebih panjang, lebih berat. Lukanya itu lebih sakit. Ya. Dihina, diremehkan. Ya. Atau anak merasa tidak diterima di tengah keluarga itu. Ya. Ada cerita anak ini masuk napi ya, dia penjara pada kasus anak remaja. Setelah dia keluar dari penjara, keluarganya nggak bisa terima, nggak semuanya bisa terima, hanya ibu sama ayah, tapi adik
abang nggak terima. Dia melihat saudaranya ini keluar dari penjara itu nggak bisa terima. Nah, kalau ada perasaan ini di tengah keluarga, sebagian bisa menerima, sebagian nggak bisa terima, ini bisa menjadi motivasi dia untuk rusak lagi. Untuk apa saya jadi orang baik? Di sini udah aku nggak diterima, di komunitas orang baik saya nggak diterima. Padahal dia sebenarnya pengen berubah. Nanti aku keluar saya ingin jadi orang baik. Tapi mungkin karena tatoan, ya, bentuk kupingnya sudah bolong, gitu, itu nggak bisa terima. Sudah cacat badannya, cacat karena kenakalan waktu remajanya. Nah seperti ini, ketika nggak diterima, ya itu membuat dia semakin buruk. Gabung lagi dengan ngapain saya di rumah ini? Di rumah ini saya nggak diterima, nggak diakui, nggak dihargai. Mendingan balik lagi ke komunitas atau geng. Di sana diterima, dihargai, dihormati, punya anak buahnya hormat. Nah ini hal yang ini. Makanya ini ketika ada anak yang mungkin mulai kena kasus-kasus kriminal, itu sebenarnya faktor keluarga yang mau menerima apa adanya itu sangat penting untuk kesembuhannya. Tapi kalau keluarga itu nggak mau terima, itu malah tambah jadi. Makanya ketika anak misalnya, ada anak dia udah masuk ke kriminal, masuk ke penjara, usahakan semua keluarga itu mengunjungi rutin, kunjungan rutin, akan berubah. Ya, ternyata aku di dalam penjara, adikku, abangku, kakakku, ibuku, ayahku mengunjungiku, ada perhatian. Gitu. Nanti akan semua. Kan banyak itu napi-napi teroris juga dikunjungi keluarganya berubah. Ya. Dia merasa ketika keluarga, tapi keluarga itu sama sekali nggak mengunjunginya, udahlah dibuang. Kehilangan anak satu nggak apa-apa. Kalau orang tua seperti itu, masya Allah, ini anak nggak akan lebih lagi. Ya. Orang tua nggak boleh seperti ini. Ya. Bagaimanapun itu anak kita. Kalau ada anak kita yang mungkin sudah kadung masuk ke lumpur hitam, ya, kasus polisi masuk penjara seperti itu, tetap itu masih belum seberapa. Bagaimana dengan kasus yang dalam hadis itu pembunuh 99 atau 100 nyawa? Anak kita belum seberapa. Kalau ada anak kita seperti itu masih belum seberapa. Ya, tetap ada hidayah, kemungkinan dia ada hidayah. Dan usahanya adalah dengan memberikan kunjungan rutin keluarga, ya, ayahnya, ibunya, semuanya diajak. Ya, jangan hanya ibu saja, ayahnya malu, enggak, harus ayah dan ibu kunjungi. Supaya nanti dia disitulah dia merasa diterima. Kalau sudah diterima di keluarganya, mau menerima, dia mau memaafkan atas kesalahannya, ya, dia walaupun keluarga besarnya itu malu, tapi mau memaafkan, itu satu bentuk motivasi untuk mau berubah. Ya. Jadi di sini keluarga, ya, sekolah, ya, masyarakat, dan tidak menerima mereka dengan baik, itu membuat mereka semakin. Makanya sebenarnya pelabelan anak nakal itu, anak nakal, anak kurang ajar itu sangat-sangat membuat mereka seperti aku nggak diterima, aku itu anak nakal. Ya.
anak bolos sekolah itu kenapa bolos? Belum tentu dia anak nakal, dia bolos itu karena faktor apa? Bukan karena nakal, tapi faktor pelajaran. Ya, mungkin faktor pelajaran, ada PR, aku nggak ngerjain, ya paling nanti dihukum guru. Daripada gitu udah nggak usah masuk, bolos. Walaupun udah diantar depan gerbang, keluar lagi. Itu anak. Ada anak yang memang hobiku itu bengkel, tapi kok di sini suruh belajar bahasa Inggris, dia nggak ngerti bahasa Inggris. Belajar matematika, nggak ngerti matematika. Itu pelajaran yang jadi momok tiap hari itu aja. Akhirnya nggak pengen sekolah. Sekolah ya hanya status aja. Ya pokoknya aku dapat status sana, sekolah pakai seragam, itu jadi status aja. Nggak pernah sampai sekolah. Ini belum tentu anak ini anak nakal. Tapi makanya perlu adanya, kita perlu tahu ada anak seperti itu jangan mudah dilabeli. Anak nakal, anak kurang ajar jangan. Tapi kenapa sih kalau nggak sekolah? Kenapa sih bolos? Itu yang harus kita. Jadi kita akhirnya ngerti, ya. Oh dia bolos bukan karena nakal, tapi karena dia nggak mau pelajaran sekolah itu nggak ada yang di hatinya. Ya, dia hanya ingin jadi mekanik bengkel. Masukkan ke kursus mekanik itu sudah selesai. Jadi anak baik katanya. Ya. Nih, jadi anak-anak ini, lah solusinya apa ini? Tadi kebutuhan dasar, kira-kira kebutuhan dasarnya berapa? Yang untuk dihargai dan diterima. Yang keempat, ya. Ini keempat perlakukan secara adil, ya. Dan ini kebutuhan dasarnya sejak dini, ya. Makanya kebutuhan dasar yang 5 kebutuhan dasar itu kita harus paham benar. Intinya di situ sebenarnya, ya. 5 kebutuhan yang mendasar itu kalau kita bisa mencukupi, memenuhi, insya Allah anak selesai, nggak punya problem banyak. Ya, problemnya itu ketika 5 kebutuhan dasar itu nggak ada, dia lapar dengan salah satu dari 5 itu. Ya. Jadi perlakukan secara adil, hindari membandingkan. Dibandingkan ini anak yang pintar ini dipuji terus, yang bodoh ini dicaci lagi terus. Kami itu nggak pernah naik, adikmu itu juara terus. Ini jadi bibit, ya bisa jadi anak ini nanti akan dendam. Kadang kita punya anak itu, ada anak yang the best, rajin, pinter, masya Allah. Tapi ada satu anak itu, saya ingat kisahnya, ceritanya Ustaz Budi. Dia itu ada 3 bersaudara. Anak pertama, anak kedua itu cerdas dan selalu dapat beasiswa. Sampai dia dua-duanya jadi dosen di satu Australia, satu Inggris. Satu lagi ini hanya SMA aja nggak naik berapa kali. Tapi karena nggak SMA ini, akhirnya justru yang SMA ini yang akhirnya merawat ayah sama ibunya. Dua-duanya anak pertama kedua Australia dan Inggris. Hingga saat kematian ayah sama ibunya, dua anak pertama kedua nggak sempat menyolatkan dan menguburkan. Kira-kira anak yang paling bermanfaat untuk orang tua yang mana?
ketiga yang dulu dimaki-maki, dibanding-bandingkan. Gitu. Maka kita nggak ngerti anak yang mana yang paling bermanfaat untuk kita di masa tua kita nanti. Jangan pernah membandingkan, tetap berlaku adil lah, ya, sama anak. Walaupun dia hebat dalam kecerdasan, tapi mungkin perilakunya nggak sehebat dengan anak yang nomor 3 ini, yang dia sabar, ya, perhatian sama orang tua. Anak yang nomor 3 itu nggak mau dia suruh merantau seperti anak yang pertama kedua. Nggak, aku di rumah aja sama ayah sama ibu. Dia berkebun sama ayah sama ibunya yang PNS. Nah, ini anak malah merawat kebun di sekitar rumah dengan kelapanya, dengan sawitnya. Justru malah di sini ternyata ada rahasia-rahasia Allah yang kita nggak ngerti. Maka jangan pernah membandingkan anak satu dengan anak berikutnya. Itu masing-masing anak punya keunikan, kelebihan, kekurangan masing-masing. Gitu. Maka terimalah, perlakukan dengan adil juga. Ya. Ini harus kita paham. Ya. Kemudian hindari memberikan label anak nakal, anak bodoh, anak jahil. Jangan dilabeli. Kalau mau dilabeli, labeli yang baik. Anak ganteng, anak soleh, anak pintar, anak cerdas, anak apa lagi? Cantik. Itulah anak yang harus selalu kita berikan label di situ. Ya. Itu yang untuk memenuhi tangki cintanya. Ya. Jangan di label yang ini, label jangan tukang label, ya, melabel yang buruk, membandingkan, mengkritik. Kemudian menerima anak tanpa syarat, terimalah anak tanpa syarat. Ya. Jangan hanya mencintai anak yang sempurna fisiknya. Ada anak yang mungkin tidak sempurna, tapi terimalah, itu bagian daripada takdir. Anak itu ladang amal, itu harus kita ingat. Anak itu ladang amal. Ya. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang normal, ada yang nggak normal, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Ya. Jadi kita mencintai anak, melayani anak tanpa syarat. Syaratnya nggak harus pintar. Pokoknya yang pintar yang Abi sayang. Jangan. Semua anak Abi sayang. Gitu. Ya. Jangan yang pintar aja. Pokoknya yang juara satu yang ayah sayang. Kasihan yang anak yang nggak pernah juara, nggak dapat kasih sayang. Ya. Kalau mau yang Abi sayangi adalah yang sholat lima waktu, itu boleh sholat 5 waktu. Ya. Yang patuh sama orang tua itu. Tapi kalau kemampuan, kalau kebaikan, kesolehan itu syarat semuanya anak mampu. Tapi kalau kemampuan, pinter, ya itu kemampuannya beda-beda. Tapi kalau tadi ketakwaan, kesolehan itu adalah tuntutan dari syariat, tuntutan dari Allah Ta'ala. Nah itu boleh, itu ya. Kemudian memberikan arahan, ya, mentoring, berikan arahan mentoring agar anak itu memiliki kepercayaan diri. Membangkitkan percaya dirinya, mengakui, menerima prestasinya, kemampuannya. Kemampuan apapun dia tetap kita harus hargai. Dia tahfiznya yang lambat bandingkan sama yang lain, tapi dia mau semangat terus. Semangatnya itu yang kita hargai, bukan berapanya. Bukan berapa juznya, berapa ayat per hari, bukan itu, tapi semangatnya. Ya.
yang dihargai, bangkitkan gitu. Jadi kadang-kadang anak ini punya semangat tapi kemampuannya rendah. Semangatnya Masya Allah, dia semangat udah 10 kali 20 kali baru hafal. Tapi yang anak yang berat dia males-malesan tapi 2-3 kali dia hafal. Ini tetap kita harus berikan semangat untuk yang lambat tadi. Kemudian memberikan kesempatan untuk berkarya, berperan. Jangan hanya yang dikasih peran, dikasih kesempatan itu yang pinter saja, yang bisa saja. Akhirnya yang lain yang merasa nggak pinter, merasa nggak bisa, itu nggak bisa terus. Kan model orang itu ada yang ini anak kalau nyapu bersih, ini aja terus yang disuruh. Sehingga anak yang lain nggak pernah disuruh karena dia kurang bersih. Karena kurang bersih itu akhirnya nggak pernah disuruh. Nah ini salah. Justru dari situlah nanti dia akan, kalau hanya yang bersih terus yang disuruh, itu yang pertama dia mungkin akan bosan, aku lagi pertama. Yang kedua, ini yang lain, aku kayak nggak pernah disuruh, nggak dipercaya sama ibu. Aku nggak dipercaya. Ibu itu hanya percaya sama dia. Ayah itu hanya percaya sama dia. Karena dia yang hebat, dia yang bagus, dia yang pintar. Sehingga dia nggak punya peran, nggak punya tanggung jawab, nggak pernah diberikan kesempatan untuk berkarya atau memberi manfaat untuk keluarga. Jadi usahakan merata, semua anak itu diberikan kesempatan merata untuk memberikan manfaat bagi keluarga, untuk berperan di tengah keluarga. Ya, jadi ini yang harus dilakukan dan solusi tadi. Baik, yang terakhir yaitu anak yang putus asa, menarik diri atau putus asa. Kira-kira putus asa itu ada nggak perilaku aktif? Nggak ada. Kalau putus asa ya berarti pasif, nggak ada yang aktif. Anak yang putus asa itu dia pasif. Pasif itu biar yang lain jalan. Aku kan nggak bisa. Aku kan bodoh. Aku kan di bawah teman-teman. Dia pasif, nggak mau duluan dia maju, menawarkan diri. Dia merasa nggak bisa. Mudah mengatakan saya nggak bisa, mudah mengatakan saya nggak bisa. Maka ini anak yang suka mengatakan nggak bisa ini, dia ingin supaya nggak disuruh lagi sama ayah. Makanya jangan diterima. Siapa bilang kamu nggak bisa? Kamu itu bisa, kamu bisa. Coba dulu, suruh nyoba, nyoba atau diberikan tugas yang lebih ringan. Kalau matematika itu ya dikasih soal yang kira-kira dia bisa dan akhirnya bukan kamu pinter. Bisa kok, siapa bilang kamu nggak bisa? Kan betul jawabannya. Kamu pinter, jangan bilang nggak bisa. Ajari, kalau kamu bilang nggak bisa, kamu nggak akan pernah bisa dan nggak akan pernah mencari cara untuk bisa. Karena kamu udah memilih tidak bisa. Tapi ucapkan, insya Allah saya bisa. Nah itu ya, insya Allah saya bisa. Jadi kasih tugas apa aja, bisa nggak? Insya Allah bisa. Walaupun kamu waktu itu nggak bisa, kamu akan berpikir mencari cara untuk bisa. Ini anak yang maju, ya. Dan ayah pengen kamu jadi anak yang maju, bukan anak yang mundur, nggak bisa. Kalau selalu mengatakan nggak bisa, akhirnya kamu
akan jadi anak yang nggak pernah maju. Jadi jangan terima kalau anak mengatakan saya nggak bisa. Kita harus bisa menepis, kamu bisa. Ya, jangan kamu katakan nggak bisa. Kamu sampaikan apa? Kalau disuruh ibumu, suruh pak guru, bu guru, insya Allah saya bisa. Itu katakan insya Allah saya bisa. Itu. Kemudian mudah menyerah. Ada kesulitan sedikit, langsung nyerah. Udahlah. Nyoba sebentar, ada sulit, udahlah. Enggak, dia dilanjutkan. Nyerah. Itu. Ini anak-anak yang mental lemah ya, mudah menyerah. Kemudian kesalahan yang berulang-ulang. Kesalahan yang berulang-ulang. Ya. Kalau ngaji di ekornya terus atau di maknya terus itu yang terus yang berulang-ulang ini mungkin bagi dia itu malah sangat berat, yang membuat dia akhirnya selalu nggak bisa kalau di bagian ini. Nah, ini akhirnya dia putus asa, mudah nyerah. Nah ini harus sabar untuk bagian yang ini yang berulang-ulang ini, yang dia selalu salah ini. Berarti kita harus sabar untuk tuntaskan sampai dia bisa dan akhirnya dia punya kepercayaan diri. Oh ternyata saya bisa. Jangan dilanjutkan. Jadi kesalahan jangan sampai punya kesalahan yang berulang-ulang di satu hal yang sama. Ya. Ini berarti kita punya tugas untuk menuntaskan, mengajari anak, mentoring, ya, menjadi mentor, ya, menjadi fasilitator, mungkin dikasih fasilitas yang lebih mudah lagi untuk memudahkan mengerjakan pekerjaannya, dan sebagai motivator. Ya. Berikutnya, anak ini suka mengurung diri di kamar. Mengurung diri kamar, ya, nggak mau bergaul, nggak pede. Saya punya saudara sepupu, anaknya pinter, waktu TK, SD nggak ada masalah. Begitu mulai SMP mulai mengurung diri. Apa masalahnya? Ini anak laki-laki, ya. Dia kalau sekolah dia normal, bergaul di sekolah normal, selalu juara. Dia masuk di UI, masuk di Trans, kerja di Trans TV, ya. Bagus ini, tapi dia sampai hanya di tempat kerja atau tempat sekolah dan tempat kerja, sampai di rumah dia di kamar aja. Gak kemana-mana, nggak pengen keliling atau pengen tahu dunia luar yang enggak. Pokoknya kalau waktu sekolah dia rumah sekolah sudah ngurung di kamar, nggak pengen membuat komunitas atau kumpul sama teman-teman nggak. Apa masalahnya? Dia punya masalah ternyata, ada cacat. Burungnya kecil, nggak bisa, udah berobatkan sama Pak D ya, Pak D saya, nggak bisa, kecil. Jadi waktu kecil saya tahu karena seumur. Nah itu waktu kecil mana itu pergaulannya biasa. Tapi begitu dia mulai remaja, SMP-nya mulai dia mungkin sudah mulai tahu tentang aibnya dia. Akhirnya dia ya sekolah kamar. Ada tamu, saya datang ke dulu waktu SD ngobrol main. Ketika SMP saya datang nggak ditemui.
Saya menyapa di kamarnya, hanya salaman sudah dicuekin, nggak mau ngobrol. Diajak ngobrol diam aja. Ini putus asa dengan dirinya. Aku itu nggak punya, nggak normal. Semacam menyesali hidup. Jadi ada sisi ini yang perlu dipahami. Mengurung diri di kamar, nggak mau bergaul, merasa dia banyak aib. Aibnya ini yang dia membuat dia ini. Ya. Semua itu dimaksudkan untuk melindungi diri dari luka yang lebih dalam. Jadi dia kadang-kadang nggak mau, ya, dia mengatakan saya nggak bisa. Itu untuk, karena kalau melakukan salah selalu kena marah, selalu kena kritik. Akhirnya daripada kena marah, mengatakan nggak bisa, selesai, nggak disuruh mencoba. Itu untuk melindungi diri agar aku tidak semakin sakit. Karena saya mau mencoba nanti salah, kena marah. Maka untuk anak-anak seperti ini bukan harus dalam untuk menyembuhkannya harus selalu dimotivasi, dipuji. Ya. Puji, dimotivasi. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah anak ini sering dilarang berlebihan. Sering dilarang. Kecil-kecil, masih kecil itu jangan ini. Mau main air, jangan main air nak. Ambil pisau, jangan main pisau nak, jangan. Main di jalan, jangan main di jalan nak. Jangan terus. Jadi bingung anak ini. Ya. Mau main apa aja selalu salah. Ada anak seperti ini di TK, ya, dia diam aja. Dia hanya mau dunianya itu yang paling dia sukai adalah di kamar mandi main air. Air di kayunya diambil, dicuekin ini aja. Berjam-jam. Karena kalau main yang lain selalu salah, selalu jangan. Makanya usahakan jangan banyak dilarang. Jangan pakai kata jangan. Ya, itu buruk. Persepsi anaknya akhirnya kayak gitu. Ya. Jadi anak-anak yang masih di bawah 7 tahun ke bawah, ya 7 tahun ke bawah itu jangan banyak dilarang. Diganti. Kalau dia main pisau, nah tukar nak. Ya, punya ayah lebih bagus nih, pisau yang plastik. Oh itu karena pinjam ya. Dia main di dekat parit, ya jangan main situ nak. Kita samperin, ayo kita main tempat sana dia lebih enak. Jangan kita hanya jangan aja terus, gitu ya. Main debu, nggak boleh. Nah, main di sana yuk, di sana lebih bersih, nggak ada debunya. Itu yang kita harus lebih cerdas untuk mengalihkan ya, perhatian anak atau memberikan solusi. Itu lebih baik daripada kita hanya bisa melarang dan melarang. Itu buruk nanti. Akhirnya dia putus asa tadi. Maunya di kamar mandi aja main air. Ya, di kamar mandi kan kalau main air kan nggak ada yang nggak kena marah, gitu. Tapi kalau di luar main debu nggak boleh, main pasir nggak boleh, main air di luar nggak boleh. Gitu. Tapi main air di kamar mandi nggak ada yang marah. Tuh. Kemudian sering disalahkan, salah terus, nyalain aja. Ini orang tua yang tukang kritik itu berbahaya untuk anak-anak yang jadi akhirnya anak itu putus asa.
aku salah terus, tulisanku jelek, ya. Gambarku jelek, ini jelek, aku nggak bisa terus. Ini berbahaya. Anak-anak yang punya kemampuan rendah seperti ini harus dibesarkan dengan cara motivasi, dihargai, ya. Jangan banyak kritik, jangan banyak disalahkan, jangan banyak dikritik, jangan dibandingkan juga. Ini anak dilabeli bodoh, sering dimarah. Pelakunya siapa yang seperti ini? Orang tua, atau sekolah, guru, temannya, teman di sekolah, atau masyarakat, tetangganya yang kurang. Sehingga anak ini mentalnya lemah, kemampuannya lemah, mentalnya lemah, jadi putus asa. Anak-anak yang lemah. Ya, solusinya adalah penuhi kebutuhan dasar sejak dini. Semua tadi ya, kebutuhan dasar itu kemudian terima anak apa adanya dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, terima. Itu yang membuat dia akan semakin berkembang. Ya, saya pernah cerita anak yang kelas 4 kemampuannya TK. Pernah? Itu anak pantuan. Kenapa anak kelas 4 langsung drop kemampuannya jadi TK? Awalnya adalah kekerasan rumah tangga. Berawal dari kekerasan rumah tangga yang dia ketakutan, sangat takut. Setelah itu ketakutan itu membuat semua isi otaknya itu kayaknya hilang. Sampai kemampuannya jadi TK. Gambarnya seperti anak TK, nulisnya seperti anak TK. Ya, itu kemampuan menghitungnya juga seperti anak TK. Sampai orang tuanya ini mau nyerahin ke saya, Ustaz, angkat jadi anak, Ustaz aja lah. Saya cerita sama istri saya, enggak lah, ini anak perempuan masalahnya, ini anak perempuan. Jadi kelas 4 bentar lagi balik. Jadi untuk rumah tangga saya juga orang bagus. Nah, jadi itu kemampuan seperti itu sampai dia itu saya sempat waktu merintis di PPIT anak titipkan sana di PPIT generasi ketiga ya, generasi ketiga. Saya kondisikan anak-anak itu karena perempuan santri itu saya pikir kalian tolong ini Ustaz punya anak spesial. Ya, jangan kalian tertawakan, jangan kalian maki, jangan kalian kritik. Semuanya kalian harus selalu memberikan jempol. Apapun yang dilakukan, kasih jempol. Jadi lingkungan itu sudah terkondisi. Bagus, perkembangan bagus, makin bagus. Dia karena sudah seumur dengan. Tapi kalau ibunya maunya anaknya itu naik, padahal anak bawang. Anak bawang ini kita udah ini, ya udah akhirnya kita nggak bisa, akhirnya diambil, udah. Setelah itu Galukuro mulai buka pertama kali, titipkan lagi ke sini. Saya kondisikan juga santri-santri yang Galukuro angkatan pertama ini anak seperti ini. Tolong nanti jangan ada yang memaki, mengkritik, memarahi. Dia harus selalu di bagus, tapi lagi-lagi orang tuanya maunya anaknya naik kelas. Tidak bisa. Itu. Jadi anak-anak seperti ini akhirnya hal yang harus kita pahami, ini anak lemah dari sisi kemampuan, lemah dari sisi mental. Mentalnya begitu ada suara keras, suara dia langsung ciut, takut.
kemampuannya juga kurang. Ya. Sudah kalau perpaduan ini udah susah untuk disembuhkan. Ya. Ini harus orang tua yang super sabar dan memahami tentang masalah seperti ini. Lah apa solusinya? Ini penuhi kebutuhan dasar anak tadi ya. Ini solusinya selalu kebutuhan dasar anak. Ini karena masalah yang mendasar. Ya. Terima anak apa adanya, ya, dengan segala keterbatasan dan kemampuan. Ya. Terima anak. Jangan terima ketika anak mengesankan diri sebagai anak bodoh. Saya nggak bisa, saya itu bodoh, saya nggak bisa. Ini jangan terima. Ini harus kamu bisa. Anak ayah itu pintar. Siapa bilang kamu bodoh? Itu harus selalu begitu. Ya. Orang tua kita harus selalu bisa menjadi motivator bagi anak. Ya. Kamu itu pintar, kamu itu ganteng, kamu itu gagah, kamu itu cantik, kamu harus begitu. Jadi anak itu di hadapan ayah, anak itu selalu punya semangat untuk berkarya, semangat untuk belajar, semangat untuk hidup, semangat untuk maju dari sini. Kemudian bangkitkan minatnya. Dia sukanya apa? Cari, mesti dia ada kelebihan. Ada satu yang minatnya, bakatnya. Carilah itu, kemudian diasah terus. Itu akan membuat dia makin percaya diri. Kalau dia udah bisa berkarya, itu makin pede. Ya. Makin pede, makin hilanglah keputusasaan. Dulu dia merasa masa depan suram, saya nggak bisa apa-apa, saya ini bodoh. Begitu dia bisa berkarya-karya, dihargai sama orang, dibilang bagus, cantik, makin pede, makin sembuh, insya Allah cepat. Jadi kelebihannya di mana? Di situ diasah, di situ. Akhirnya kelebihan itu menutupi semua kekurangan. Ada Ammar Bugis. Ada yang kenal Ammar Bugis? Ammar Bugis ini warga Saudi, keturunan Indonesia. Orang Bugis. Kakeknya itu dulu orang Bugis yang merantau ke Arab. Jadi sana. Kakeknya. Nah, beliau ini Ammar Bugis ini dia, masya Allah, ini jadi beliau punya semboyan penakluk kemustahilan. Penakluk kemustahilan. Semua yang dianggap mustahil dia taklukkan semua dan berhasil. Lahir beliau seperti seonggok mayat. Lahir, ya, bahkan sampai dia dewasa itu nggak bisa bergerak, tangannya nggak bisa bergerak, lehernya dia nggak bisa noleh, nggak bisa juga ngangguk nggak bisa, noleh nggak bisa, ya. Kemudian masih lagi apa? Lidahnya mendiru ke depan. Itu postur tubuhnya. Postur tubuhnya nggak bisa berkembang dengan baik, kecil, tetap kecil, dan di atas kursi roda terus. Kira-kira anak seperti ini bisa nggak dia sukses? Ternyata dia sukses. Dia bisa sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Kuliah itu jurnalistik. Pertama yang diambil adalah jurnalistik. Dia jadi wartawan bulan, jadi reporter. Anak seperti ini jadi reporter bulan, ya, wartawan bulan. Karena dia ketika di rumah banyak nonton bola. Jadi S1-nya di jurnalistik. Awalnya dosennya nggak mau terima, tapi di lobi akhirnya mau, sampai dia menjadi sarjana paling bagus, nilainya paling bagus, paling tinggi.
ternyata punya kecerdasan ini. Kemudian S2 usuluddin, ambil S2 sampai S3 ambil tafsir. Dia akhirnya menjadi seorang ulama, ya, seorang dia pun punya bisnis, punya restoran, beberapa restoran di Saudi. Lalu ketika dia ingin menikah, dibuatlah di status di Facebook, mencari seorang dokter kaya, gitu, mencari pendamping. Nggak dimuat fotonya, banyak yang info, tapi setelah di datanya ditampilkan sebenarnya banyak muncul. Satu yang kan itu seorang janda orang Mesir, guru orang Mesir, guru SD, ya. Punya anak namanya Yusuf, jadi Ummu Yusuf. Akhirnya nikah. Itu pernikahan penuh dengan dramatis. Keluarga Amar Bugis curiga, ini perempuan paling mau cari harta aja. Ini orang kaya raya, hanya harta aja. Keluarga perempuan pun nggak setuju, masa mau nikah sama mayat. Bukan, saya mayat, nggak punya, nggak bisa apa-apa, termasuk nggak bisa tegak itu, nggak bisa apa-apa. Jadi apa yang ini? Masya Allah, itu dramatis. Akhirnya terjadi pernikahan. Dari pernikahan. Jadi semua yang dianggap mustahil oleh orang normal untuk dia, ini nggak mungkin dia jadi orang sukses, jadi orang kaya, nggak mungkin dia bisa kuliah, jadi sarjana, S1, S2, S3, nggak mungkin dia jadi wartawan, nggak mungkin. Semuanya ditaklukkan. Itu menunjukkan bahasanya apa keterbatasan secara fisik, mungkin dia mesti punya keunggulan. Ada satu keunggulan yang mungkin tidak dimiliki sama yang lain. Dia punya keunggulan cerdas. Dia punya motivasi. Pernah ke Indonesia, ke Libya memberikan motivasi. Ya, ke Libya berapa kali, ya, di Jakarta. Itu kisah beliau. Jadi hal seperti ini kadang membuat orang tua itu putus asa, tapi orang tuanya amat tidak. Ini anak pasti ada sisi keunggulannya, ada kelebihan. Walaupun sekarang ini nggak nampak sama sekali kelebihannya, tapi minta sama Allah, ya, minta terus sama Allah, tunjukkan kelebihan anak ini. Dan itu ternyata itu dia menuraikan prestasi yang luar biasa. Inilah beberapa hal yang kita tahu, ya, ada perilaku buruk itu minimalnya ada 4 ujian besar pada diri anak kita. Mulai rabalah mana di antara 4 ini, satu di antara 4. Mungkin perilaku anak-anak kita, ya, itu nggak lepas dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan, kami bersilakan. Baik, mudah-mudahan ini untuk kita semuanya. Jadi untuk menyikapi perilaku buruk tidak jadi 3 kali pertemuan, cukup dengan 2 kali pertemuan. Insyaallah kita lanjutkan di tema berikutnya. Itu dulu.
Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la